Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi PPKN kelas 10 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi ini berada pada semester Gasal kelas 10. Materi yang akan kita bahas adalah tentang subbab konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu atau secara kelompok, untuk mengikuti apa yang diinginkan atau diperintahkan. Oleh karena negara merupakan organisasi, negara mempunyai kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan federatif, kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Teori John Locke tersebut kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan dan mengawasi jalannya undang-undang. Selanjutnya, teori Montesquieu ini disebut dengan teori trias politika dan dilaksanakan oleh negara di dunia hingga sekarang. Ini adalah klasifikasi pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang berwarna biru dan hijau adalah kekuasaan secara horizontal, dan yang berwarna kuning adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Ini adalah perbedaan antara kekuasaan vertikal dan horizontal. Kekuasaan vertikal berarti kekuasaan yang tegak lurus dari atas ke bawah. Jadi pembagiannya berdasarkan tingkatannya. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, dalam arti pemerintah provinsi atau kabupaten kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Untuk kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Kekuasaan horizontal dibagi menjadi 6 macam kekuasaan. Kekuasaan vertikal adalah kekuasaan yang berjenjang dari atas ke bawah. Kekuasaan di tingkat atas lebih tinggi daripada di bawahnya. Dalam pemerintahan di Indonesia, hal ini dilaksanakan dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan vertikal juga sudah ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan horizontal pada tingkatan pemerintahan pusat terdiri atau terbagi atas lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Berikut adalah macam-macam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ketentuan pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen UUD 1945, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif disebut sebagai kekuasaan kehakiman, yang berarti kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di kekuasaan yudikatif ada 2 lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang di bawahnya terdapat peradilan lain dan berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mengajukan 3 orang hakim konstitusi serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen, istilah lembaga tertinggi negara dihapuskan dan MPR masuk dalam lembaga negara. Selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh BPK sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945.
Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang memiliki wewenang untuk mencetak mata uang kita adalah Bank Indonesia. Sedangkan itu tadi adalah pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintahan pusat. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah terbagi atas lembaga-lembaga daerah yang sederajat. Contoh, pada provinsi berarti pembagian atas gubernur dan DPRD provinsi. Pada kabupaten adalah bupati dan DPRD kabupaten. Sedangkan di kota adalah wali kota dan DPRD kota. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari pertemuan kali ini. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang jawabannya itu sudah ada pada penjelasan sebelumnya. Jadi silakan disiapkan buku tulisnya masing-masing. Tugas tersebut harus ditulis di buku tulis, soal juga harus ditulis, dan hasil dari pengerjaannya nanti bisa dikirimkan di classroom masing-masing. Deadline pengumpulan sesuai dengan jam pada classroom masing-masing, dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar dengan menulis kelas dan nama. Oke, kita mulai nomor 1. Bisa di pause dulu untuk ditulis. Oke, kalau kalian mendengarkan penjelasan yang Budina jabarkan, kalian pasti bisa mengerjakan ke-10 soal ini. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.